Ismi Maulani. Kami adalah guru pengajar pada konsentrasi keahlian desain gambar mesin di SMKN 2 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menggambar sambungan tetap dan tidak tetap menggunakan software Autodesk Inventor. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran teknik gambar konstruksi. Dalam dunia manufaktur dan pemesinan, gambar konstruksi adalah bahasa utama untuk menyampaikan informasi teknis. Setiap garis, ukuran, dan simbol pada gambar menentukan bagaimana sebuah komponen harus dibuat dan dipasang. Ketika sebuah mesin dirakit, pemilihan jenis sambungan yang tepat akan menentukan kekuatan, ketahanan, serta kemudahan perawatannya. Sebelum masuk ke penerapan gambar, mari kita pahami dua kategori utama sambungan. Sambungan tetap adalah sambungan yang tidak bisa dilepas tanpa merusak komponen yang disambung. Contohnya, sambungan las, paku keling, dan sambungan lem. Sambungan tidak tetap adalah sambungan yang bisa dipasang dan dilepas kembali tanpa merusak komponen. Contohnya, sambungan baut dan mur, pasak, dan pin. Pemahaman ini penting karena setiap jenis sambungan memiliki cara penggambaran, simbol, dan standar yang berbeda-beda. Pada gambar konstruksi mesin, sambungan las digambarkan menggunakan simbol las sesuai standar, seperti simbol las pilet, las tumpul, atau las sudut. Penggunaan jenis las tergantung kebutuhan konstruksi, misalnya untuk rangka, dudukan komponen, atau konstruksi beban berat. Pada sambungan keling, gambar menunjukkan posisi keling, diameter keling, jarak antar keling, serta pola pemasangannya. Sambungan ini banyak digunakan pada struktur yang membutuhkan distribusi beban merata. Gambar sambungan baut memuat detail seperti diameter ulir, panjang batang, jenis mur, serta bentuk kepala baut. Pada poros dan roda gigi, sambungan pasak digambar dengan menunjukkan ukuran penampang pasak, panjang pasak, dan slot pasak pada poros. Simbol dan ukuran harus mengikuti standar agar komponen dapat diproduksi dengan tepat. Pin pengunci atau dowel pin digambarkan lengkap dengan diameter, panjang, serta posisi lubang penempatannya. Saat merancang gambar konstruksi mesin, pemilihan sambungan bukan hanya soal menghubungkan dua komponen, tetapi juga harus mempertimbangkan beban kerja pada konstruksi, getaran dan gaya yang bekerja, kemudahan perawatan dan pembongkaran, proses manufaktur yang tersedia, keamanan kerja dan keandalan mesin. Kesalahan dalam menentukan sambungan dapat menyebabkan kegagalan komponen atau bahkan kerusakan mesin secara keseluruhan. Pada sesi ini, kita akan belajar membuat sebuah objek 3 dimensi berupa plat dengan ukuran 50 x 50 mm dengan tebal 10 mm menggunakan software Autodesk Inventor. Plat ini nantinya akan digunakan sebagai contoh sambungan pengelasan dan sambungan baut. Langkah pertama, buka Autodesk Inventor. Kemudian pilih New Part untuk membuat file komponen baru. Klik Start 2 dimensi Sketch untuk memulai sketsa 2 dimensi, misalnya XY plane. Pada area sketsa, gunakan tool Rectangle. Klik satu titik sebagai titik awal, lalu buat persegi. Setelah itu, berikan ukuran dengan tool Dimension, masukkan nilai 50 mm untuk panjang dan 50 mm untuk lebar. Jika sketsa sudah benar, selanjutnya pilih perintah Extrude. Masukkan nilai 10 mm sebagai ketebalan plat, klik OK. Dan sekarang plat dasar dengan ukuran 50 x 50 x 10 mm sudah terbentuk dalam bentuk 3 dimensi.
Sebelum kita masuk ke proses pengelasan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyatukan kedua plat yang akan dilas. Pastikan Anda sudah memiliki 2 buah plat dengan ukuran yang sesuai. Untuk menyatukan kedua plat tersebut secara permanen dalam satu body, kita gunakan perintah join. Klik pada body plat kedua yang ingin Anda gabungkan. Setelah itu, inventor akan menggabungkan kedua plat menjadi satu kesatuan solid. Dengan menggunakan join, kedua plat kini terbentuk sebagai satu objek yang siap masuk ke proses pengelasan. Setelah proses join selesai, sekarang kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Klik tab weld, lalu pilih welds, maka menu welds akan aktif. Selanjutnya, kita akan membuat sambungan las tipe tumpang atau lap join menggunakan perintah fillet weld. Klik fillet weld, kemudian pilih 2 permukaan yang saling bersinggungan pada area tumpangan plat. Pada video ini dimasukkan ukuran filletnya sebesar 2 mm untuk contoh saja. Pastikan pada bagian kontur, pilih flat sehingga hasil permukaan las menjadi rata sesuai standar fillet weld dasar. Jika seluruh parameter sudah benar, klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat contoh sambungan tidak tetap, yaitu sambungan menggunakan baut dan mur M12 dengan panjang 30 mm. Pastikan kedua plat yang akan disambungkan sudah memiliki lubang dengan ukuran yang sesuai. Buka tab Assemble dan pastikan Anda berada dalam file Assembly. Masukkan komponen baut M12x30 dan mur M12 ke dalam assembly menggunakan perintah place. Untuk menghubungkan baut dengan lubang plat, kita gunakan perintah insert constraint karena perintah ini secara otomatis menyatukan permukaan ulir atau permukaan bundar dengan orientasi yang tepat. Klik perintah constraint, lalu pilih opsi insert. Selanjutnya, pilih permukaan lingkaran pada kepala baut atau bagian ulir baut, kemudian klik permukaan lubang pada salah satu plat. Inventor akan otomatis memposisikan baut masuk ke dalam lubang dengan orientasi sejajar dan tepat pada sumbu lubang. Setelah baut masuk ke plat pertama dan kedua, langkah berikutnya adalah memasang mur. Gunakan kembali perintah insert, klik permukaan pada mur, kemudian pilih permukaan ujung ulir baut. Dengan cara ini, mur akan otomatis menyatu dan tersusun sejajar dengan baut sehingga membentuk sambungan baut yang lengkap dan akurat.
Jika seluruh sambungan terlihat sudah sesuai, klik OK untuk menyelesaikan prosesnya. Kini, kedua plat berhasil tersambung menggunakan sambungan baut mur M12x30 dan posisinya telah terkunci dengan benar berkat penggunaan constraint insert. Jika Anda diminta merancang sambungan untuk rangka atap baja, mana yang lebih tepat? Sambungan las atau baut? Apa dampaknya jika salah memilih sambungan?